kedua, yang kriptografi dan juga yang protokol keamanan jaringan. Ya, silakan. Oke, silakan kelompoknya Marsha. Ya, pertama, Tora akan melakukan praktikum yang protokol komunikasi data dan jaringan. Awalnya akan penggunaan Wireshark di Linux, silakan ke Keisha atau Efraim. Kita yang Nmap. Kita aja dulu. Ya, oke, silakan aja. Siapa yang mau lebih dulu enggak masalah. Yang penting didemokan aja gitu. Hasil praktikum Anda. Pertama saya akan demokan untuk menjalankan Nmap. Jadi di sini saya akan melihat IP address dari portal Inspire Unsrat. Oke, portal Inspire, silakan. Jadi ini sudah Pak lihat. Sekarang Torong coba untuk mencek dengan Nmap portal IP address dari portal Inspire Unsrat. Jadi ini belum berjalan, jadi Torong mesti buka dulu portal Inspire. Ya, sudah terbuka. Kita menunggu. Ya, ini sudah lihat sama. Jadi IP address dari inspire.uns.ac.id sama, dan juga terlihat port-port yang terbuka di inspire.unsrat.ac.id. Ya, oke. Jadi dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan mempresentasikan, yaitu saya akan mencoba transfer ke portal Inspire Unsrat. Oke, silakan Efraim. Nah,
Oke. Eh, Nah, pertama sebelum saya melakukan trace route, saya akan mencoba ping dulu ke portal Inspire Unsrat. Nah, oke. Nah, berikut saya akan melakukan trace route. Nah, sudah terlihat dari hasil trace route-nya. Dan kita akan mencoba mengeceknya lewat Wireshark. Saya akan mencoba di sini saya akan mencari protokol dari portal Inspire Unsrat. Display filter aja supaya cepat. Gimana Efraim? Sebentar benar.
Ini lagi mencari apa ini Efraim? Itu kan Anda harus gunakan display filter aja. Apa data apa yang Anda ingin capture gitu ya? Bisa langsung search di kolom search-nya. Oke, sambil menunggu, saya akan mempresentasikan tracing root dari Windows. Ya coba ditunjukkan dulu dari Windows. Ini so bingung-bingung ini Efraim ini, nanti tahu dia mau cari apa di situ. Di sini terlihat sudah ada koneksi. Selanjutnya, orang akan tracing root di command Windows menggunakan tracer. Oke. Di sini terbaca IP-nya dari IP ini, dan time-nya itu sampai 1100, jadi agak lama juga. Terus TTL-nya 5. Dalam tracing root-nya ini biasa ada kendala sih awal-awalnya, ini nggak terlalu kebaca. Dia terkadang request timeout sih bener di sini. Tapi habis itu jadi. Ya tidak masalah itu request timeout kan, itu tidak masalah. Oh. Ya, kira habis itu baru di koneksi baru gak jalan sih. Baru gak jalan ulang. Ya itu kan biasanya itu kan ada firewall itu yang dipasang itu di Inspire itu. DP paket lewat. Jadi biasanya kalau request timeout itu berarti firewallnya itu yang ini menutup jalur. Menutup jalur dari kita untuk tracing route itu. Jadi begitu. Setelah masuki firewall, baru di sini terlihat paketnya lewat IP kemana-mana. Ini IP ini baru lewat IP yang ke-36. Ini tracing root kalau dari Windows. Ya oke. Yang itu kriptografi. Jadi saya akan melanjutkan demo Jadi saya akan melanjutkan demo praktikum kriptografi. Jadi saya akan mengenkripsi dan dekripsi
file teks menggunakan OpenSSL. Pertama, saya akan membuat file teks yang akan dienkripsi. Jadi ini MC. Jadi ini file yang telah kita buat tadi. Oke. Pakai cat ya. Ya, ini. Sekarang kita akan enkripsi dengan OpenSSL. Menggunakan AES. Jadi ini Anda pakai AES 128 ya. Ya. Nanti hasil enkripsinya di file hasil N. Passwordnya. Jadi ini file yang si enkripsi. Sekarang tolong mulia. Ya, jadi ini sekarang Torong akan mendekripsi file yang ini. Masukkan password yang sama. Ini file yang sudah dekripsi. Ya, oke. Jadi demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mendeskripsi sebuah password dari zip, file zip menggunakan tools John the Ripper. Jack the Ripper. John the Ripper. Ya, silakan. Pertama di sini saya sudah menyiapkan dua file zip dengan password yang berbeda-beda. Oke. Berikutnya untuk menggunakan tools John the Ripper, kita harus masuk sebagai admin. Ini bisa disetting, mau masuk sebagai admin bisa, mau masuk bukan sebagai admin juga bisa. Jadi tidak harus masuk sebagai admin. Itu tergantung settingan awal Anda aja. Saya masuk sebagai admin untuk membaca password atau enkripsi dari password zip. Kita harus panggil kode zip John-nya dengan zip
Oke. John. Dan panggil nama file yang akan kita deskripsi passwordnya. Nah, ini hasil dari password dari file test1.zip. Nah, selanjutnya untuk kita membaca passwordnya kita masukkan dulu kode password ini ke dalam file dengan ekstensi txt. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya kita panggil lagi John. Terus format filenya. Terus nama kode yang sudah kita simpan tadi. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan. Coba yang satu, coba pakai Mas, file yang satu, coba pakai file yang tes 2. Oh, coba Oh, yang pakai. Ini nggak ada file nggak ada encrypt ini nggak ada file kan nggak ada encrypt. Harusnya contoh kedua itu harusnya file di encrypt. Tuh banyak ya. banyak. Clear. Kita rubah lagi. Ya. Ya, oke, lanjut. Coba panggil filenya. Nah. Nah, ini dia. Password ditemukan. Ya. Sekarang coba dibuka file yang tadi. Ini dia. Dan kode yang sudah ditemukan tadi. Ya, berhasil. Ya, oke. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Marsha. Silakan, Marsha. Ya, jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana di sini orang akan mempresentasikan. Pertama itu tentang enkripsi dan dekripsi menggunakan OpenSSL. Nah, jadi sebelumnya di sini
orang ada 2 file, ada yang terenkripsi dan ada yang terdekripsi. Jadi yang orang mau enkripsi ada yang di sini. Di sini sudah ditulis tes OpenSSL. Nah, ini yang file yang akan terenkripsi dan nanti hasilnya akan ditaruh di sini dari yang sudah terdekripsi. Nah, jadi orang akan buka CMD. Nah, di sini orang masuk dulu ke filenya, ke file OpenSSL. Jadi CMD. Sini. Nah, kalau sudah, orang ketik OpenSSL di dalam file yang terdapat OpenSSL.exe. Nah, di sini sudah ada OpenSSL. Nah, di sini orang boleh tulis DP sintaks dari OpenSSL. Ini enkripsi. AS, orang pakai yang enkripsi 26 bit. CD. Insert biar lebih terproteksi lagi. Lalu orang masukkan apa yang mau orang enkripsi. Ini pakai terenkripsi. Oh sorry, DP bintang. Yang kurang. Iya, DP input Nama file. itu DP terenkripsi.txt. Mar DP output orang udah tulis sorry. Enkripsi. Oh sorry. Lupa nambah. Oh sorry. Kita jadi belum masuk di OpenSSL. Dia masih masuk directory dulu. Baru pakai yang tadi. Nah, di sini baru pakai yang ini. Nah, di sini enter 26 encryption password. Orang pakai masuk password apapun. Sini pakai 1 2 3 4 Ini ada palia padahal orang udah tulis. Nah, kalau sudah ini sudah selesai. Nah, jadi kalau misalnya orang lihat di DP file, ini yang terenkripsi. Nah, dia mau jadi begini terdekripsi. Tadi yang kosong dia akan jadi terdekripsi seperti ini. Terenkripsi, sorry. Ini harusnya terenkripsi. Dia akan jadi seperti ini. Kalau sudah dienkripsi, dia akan jadi seperti ini. Orang nggak bisa baca. Nah, kalau orang mau dekripsi, DP cara orang buka lagi DP CMD. Habis itu kalau sudah orang ketik enkripsi. Nah, di sini min D untuk dekripsi. Iya, nah inputnya orang pakai yang tadi. Nah, outputnya orang saya masuk di file lain. Nah, ini orang saya masuk password yang tadi.
Nah, kalau sudah, orang bisa lihat di sini, dia terdekripsi. Dari file yang tadi bisa terdekripsi. Jadi terenkripsi dulu baru terdekripsi menggunakan OpenSSL. Ya, oke. Selanjutnya, saya akan menggunakan sudah benar. Ya. Ini saya kira mungkin ada yang itu ya, yang terlewat oleh kelompok. Saya nggak tahu kalau kalian melihat layar saya di sini ya. Ini ada tes SSL scan sebenarnya yang harus kalian kerjakan gitu ya. Ada benar, ada. Ada ya. Ya kan seperti yang saya sudah tunjukkan dari di sini. Windows Linux. Iya, Jadi Windows kalau dan Anda, Linux iya, sama-sama dengan SSL scan bisa. jadi kalau di SSL scan itu kan sebenarnya yang perlu kita ketahui sertifikatnya ya, dia menggunakan algoritma apa, kayak seperti ini kalau di Unstrat ya, algoritma SHA 256 dengan enkripsi RSA ya. Kemudian kunci ya, kunci yang diterangkan kemarin itu Herbert, kuncinya 2048 seperti ini. Baru berlaku kapan, selesai kapan. Jadi ini nanti selesai 2002. Sepertinya mereka baru ya daftar kemarin. Begitu juga dengan Inspire ya. Inspire juga sama ya. Issuernya Geotrust itu. Seperti itu. Ini juga nanti bulan Mei ya, bulan Mei. Jadi sebenarnya yang kritis itu di antara tanggal 4, 5, 6, 7 2022. Nah, itu kritis itu untuk Unstrat. Karena itu biasanya kalau adminnya lupa, ya dia tidak memasang SSL scan di situ. Seperti itu. Oke, saya kira itu aja yang perlu kita lihat ya. Jadi saya kira sudah bisa ditunjukkan dengan baik penggunaan praktikum itu, baik praktikum kriptografi dan praktikum protokol ya, keamanan jaringan. Saya hanya menambahkan aja tentang SSL scan.